Selamat datang di Kampus Tiebi Pranaputra. Kampus Tiebi Pranaputra saat ini berlokasi tepat di jantung kota Lubuk Linggau. Saat ini, Tiebi Pranaputra baru mempunyai satu program studi, yaitu program studi manajemen. Selain itu, Tiebi Pranaputra juga memiliki fasilitas kampus yang cukup baik, yaitu dengan tersedianya ruang lab komputer, ruang perpustakaan, ruang perkuliahan full AC dan multimedia, Wi-Fi, serta CCTV di setiap ruang kelas. Dengan adanya fasilitas tersebut, kami harapkan kegiatan belajar mengajar mahasiswa dapat berjalan dengan lancar, tenang, serta memberikan rasa nyaman. Di samping itu, Tiebi Pranaputra juga menyediakan berbagai sumber beasiswa untuk mahasiswa, baik beasiswa berprestasi dan beasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Ayo bergabung bersama kami di Tiebi Pranaputra, kampus yang kreatif, kompetitif, dan inovatif. Percayakan kepada kami, pilihan kuliah terbaik ada di Tiebi Pranaputra. Saya, Yulita Anggraini, SHMH, Ketua Tiebi Pranaputra, mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung di kampus Tiebi Pranaputra. Kampusnya generasi milenial meraih masa depan berkualitas. LPN itu siap mengundurkan diri atau berhenti, gitu. Keputusan ada di BM. Dengan syarat mau nggak melebur atau bubar semua kita. Nenek Mama. Setahu saya yang dikatakan Nenek Mama di Kota Lubuk Linggau ini pertama Pak Datuk Pamuncak, Datuk Pamuncak. Dia bukan hanya Nenek Mama orang Minang, tapi Nenek Mama masyarakat Kota Lubuk Linggau. Karena di tangan Nenek Mama ini biasanya karuah pampajannya, kusui menyelasai, bukan memperkeruh suasana. Tuh Pak, mulai. Mas Bro LP dengan Mas Bro Rusdi. Siap. Ya, supaya lebih akrab pakai Mas Bro. Ya. Nah, jadi Mas Bro sekalian, ya hari ini sengaja saya hadirkan ada Mas Bro LP Asmar, ada Mas Bro Rusdi, ya. Tentu kaitannya tentang Ikatan Keluarga Minang. Ya. Siap. Ya. Kalau PLP ini gelarnya apa Pak kalau di IKM Pak? Kalau di Keluarga Minang Pak? Kalau dari Pariaman, CD. CD LP Asmar. LP Asmar. Kalau Mas Bro Rusdi? Rusdi Hakim Sultan Edward. Sultan Edward. Nah, karena Rusdi Hakim masing-masing ya. Iya. Dan sebenarnya hari ini hadir juga Sekjen PLPN ya? Ya, siap. Ada Pak siapa namanya? Yusardi. Pak Yusardi. Edi ya, MN. Yusardi ada di depan kita sekarang. Ya. Nah, kita langsung to the point Bella Pak. Ya. Ya, karena aku mengamati di beberapa percakapan dan media sosial juga lagi rame ini tentang Ikatan Keluarga Minang. Betul. Setahu aku kalau PLP ini dilantiknya setahun yang lalu. Setahun lalu, ya. Kemudian kemarin kita tahu ada yang dilantik yang baru. Baru lagi. Kemudian juga ada di DPD. Minang tuh ada DPD KM. Coba jelaskan dulu Pak dengan kami yang tidak paham nih. Struktural di Ikatan Keluarga Minang tuh Pak. Ya. Mana bisa ada dua, ada PLP, ada yang versi satu lagi dan ada DPD lagi Pak. Ya. Langsung jelasin ya. dulu Pak. Jadi sebenarnya ini kembali sejarah dikit, mungkin nanti dari Pak Gusti Pak Rusdi. Pak Rusdi lebih lagi, karena saya ini selaku beliau ini termasuk juga Badan Musyawarah. Badan Musyawarah. Iya. Jadi sebenarnya kejadian ini tahun 2018 nggak salah. DPD itu ternyata terbentuk sebelum DPD ada IKM. Jadi IKM terbentuk tahun 77 kan. Nah, pada saat itu terjadilah mendekati pilkada tidak salah 2018. Nah, dari DPD dari IKM itu kebetulan diketuai oleh Pak Herman Sanur. Ya. Siapa namanya Pak? Herman Sanur ya. Oke. Nah, saat itu warga Minang ini diundang dalam rangka acara ulang tahun Ikatan Keluarga Minang. Nah, dalam situasi yang seperti itu, nggak tahu di dalam itu terbentuknya atau pelantikan DPD, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau saat itu kan. Nah, berjalan sudah dilantik
sudah berjalan, nenek mama atau orang tua-tua ini heran dan berpikir ngapa seperti itu kan. Padahal IKM kita ini sudah lama berdiri. Kebetulan IKM ini kan sebenarnya didirikan oleh orang-orang tua-tua dulu kan. Masuk salah satunya mungkin Bapak Datuk Pamuncak dulu kan. Nah setelah itu dari nenek mama ini berkumpullah, mengundang nenek mama dan pengurus-pengurus kelompok, termasuk juga mantan dari ketua IKM tadi, Pak Herman Sanur dan nenek mama. Jadi ada beberapa orang nenek mama. Nah kami rapat pertama di rumah makan Roda Jaya, seperti itu kan. Kebetulan ada Pak Hilman Indra di sana. Nah secara singkat bahwa mereka juga diundang, bahwa kami ini ingin tahu kenapa terjadi seperti itu, supaya mereka tuh mengklarifikasi kenapa dari IKM itu menjadi DPD. Nah seperti itu. Nah sampai 3 kali rapat, satu pun mereka tidak datang. Nah itu kan. Nah berjalan, singkat cerita berjalan, IKM ini membentuk badan musyawarah yang baru. Nah kebetulan ketuanya Pak Ilman Indra, ketuanya kan kebetulan itu. Nah wakilnya Pak Mega Warman dan sekretarisnya Pak Harun Rasid. Itu 3 itu. Nah berjalan saat itu sebenarnya terbentuknya DPD itu ada kepentingan politik. Waktu itu. Ya, karena saat itu kan 2018 ya kasarnya ingin mendukung seseorang wali kota. Nah, dalam perjalanan itu terjadilah DPD ini bubar gitu, artinya dikudeta lah kasarnya kan. Dikudeta. Nah dikudeta, nah datang nenek mama tadi atau yang dibentuk badan musyawarah tadi mencari siapa figur IKM yang baru. Nah sedang mencari-cari itu, jadi kata nenek mama, kata badan musyawarah, kita nggak usah dulu, selesaikan dulu pilkada. Sudah selesai pilkada, masih juga berpikir selesaikan dulu 2019 pileg. Nah itu. Nah 2019 pileg mau dicari-cari, corona 2009 kan itu sejarahnya 2019. Nah terjadinya itu makanya si DPD tadi bubar, ditunjuklah si Paul ini sebagai PLT yang ya, DPD. Nah sudah terbentuk itu mereka membentuk DPC. Nah jadi kan kalau DPD itu dipilih oleh ketua DPD itu dipilih oleh DPC. Nah, mereka terbentuk. Nah sedangkan IKM ini belum ada. IKM belum. Nah berjalan, BM ini berjalan mencari siapa figur yang cocok untuk memimpin IKM saat itu kan 2019. Nah itu ada Pak Datuk Pamuncak, Pak Haji Sultan Ruslan Muiz kan, Sidi Jainuddin juga, termasuk siapa satu lagi itu ada. Nah mereka mendatangi saya, ya saya tidak tahu, kaget ya, sampai 4 kali ke rumah dan juga ke sekolah. Nah minta saya untuk menjadi ketua IKM. Tapi 1, 2, 3 itu saya tolak. Sebenarnya untuk apa? Saya ini sudah mantan ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, kan? Jadi mungkin mereka tidak tahu mikir gimana. Karena saya juga berpikir lihat DPD itu lagi kacau. Karena belum ada kepemimpinan. Cuman PLT ya, DPD itu masih kosong. Ini cuman DPD, PLT ketua kan. Nah terakhir ada 4 orang datanglah sekolah waktu itu kan, bahwa minta tolong betul selamatkan IKM. Nah alhamdulillah saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya terima karena itu kepentingan orang banyak. Nah itu terjadilah ada IKM. Kalau nggak salah saya diberi tugas itu tanggal 18 Oktober 2020. Surat SK untuk membentuk kepengurusan IKM Lubuk Linggau itu. Berarti ini kita harus bedakan dulu Pak. Yang pertama itu ada yang namanya IKM ya. Iya, pertama Minang. Ya. Kemudian lahir lagi adanya berubah. IKM itu berubah jadi DPD. Jadi DPD. Iya. Artinya DPD IKM dengan IKM ini dua organisasi yang berbeda atau satu sebenarnya? Berbeda berarti. Ya. DPD itu versi dia sendiri. Dewan Pimpinan Daerah. Iya. Kemudian IKM, ya. Ikatan Keluarga Minang. Nah,
kemudian kan lahir lagi nih. Nah, Ya sekarang kan? ya. Ada lagi nih setelah Pak Elpen dilantik, ya, dan Mas Bro dilantik, saya lihat ada tuh mulai perang nih di media sosial. Ada lagi yang versi IKM, Ya, yang baru. juga sah, Ya. ya kan? Dan perdebatannya panjang saya lihat di Betul, media sosial. betul. Nah, kita udah bedakan ada DPD, ada IKM, ya. Nah, coba dijelaskan juga Pak, mana yang PLPN ini IKM yang mana, kemudian yang baru dilantik kemarin yang mana, Pak? ketuanya Abizar, Ya. itu yang mana? Ya. Jadi setelah saya tanggal 18 Oktober 2000 diberi SK untuk membentuk kepengurusan, sedangkan DPD ini belum ada, cuman PLT aja, cuman PLT kan. Nah setelah itu saya membentuk pengurus, ya, untuk pengurus dilantiklah tanggal 23 Maret 2001. 2021. Jadi berapa hari lagi setahun nih, Heeh. ya kan? Nah berapa bulan yang lalu, bulan Desember tuh pihak DPD ini artinya ingin membentuk DPD saingan. Ada lagi. Jadi Yang PLT-nya ini si Buddha Paul. ya sudah itu ada lagi Nini Mama itu ada 2 orang itu membentuk DPD baru. DPD baru. Ya. Namanya DPD. Ya DPD. Oke. Jadi namanya Risman terpilihnya tuh. Jadi pemilihannya di gedung Gundakandu. Nah, tidak tahu bagaimana mereka ke Jakarta, beritanya mereka ditolak. Sama pengurus DPP pusat. DPP, Iya. IKM pusat. Iya, nah, itu. Nah, setelah itu mereka bubar sendiri. yang buat tandingan tadi. Si Risman itu tandingan DPD. Dia kan menandingkan DPD mereka tuh kan, sebenarnya kan bukan dengan IKM kita, bukan. Pak Elpen bukan. Bukan. Bro ya. Bro. Bro. Oke. Dia serius banget dia. Jadi nggak soalnya Cerita ini cerita serius. Lagi kalau gitu ketawa kata anak main-main tuh. Main. Udah, ketua IKM Karena kan. jadi kok perdebatan di medsos itu Iya, Luar biasa. serius. Iya. Oke. Nah, setelah membubarkan diri, ya, saya kalau seperti itu, wah, di mana muka saya tuh? Artinya kok dibentuk, dibubarkan sendiri, si Risman itu. Ya kasarnya gitu kan. Nah, ya ada komen lah gitu kan, biar dia denger lah, biar tahu kan. Nah, setelah itu 2 bulan berjalan, mereka mengadakan lagi musyawarah di rumah makan, nggak saya sebut ya. Iya, Mungkin promosi. iya promosi. Jadi mereka mengadakan musda. Kebetulan saya dapat undangan. Nah, undangan itu intinya memilih ketua IKM. Padahal IKM sudah ada. Ya, ya kan? Iya, Mas Bro kan. Oke. Artinya saya itu sebenarnya setuju baik ya. Artinya mekanisme yang benar. Nah, sekarang ini kan banyak mekanismenya tidak sesuai aturan. Nah, saya diundang akan membentuk badan musyawarah sekaligus memilih ketua IKM yang baru. Nah, maksud saya itu sebenarnya kalau bisa itu kita berunding dulu musyawarah. Nggak tahu malam itu terbentuklah yang si Abizar ini Sebagai ketua IKM. ketua IKM. Nah, Yang dia versinya sama dengan Pak Elpen. ya karena DPD jadi bukan. tandingan DPD lajur tadi kan. Ah. Nah sekarang nandingin IKM kita. Nah ini kan. Nah, sebenarnya Ah, periode yang Mas Bro ya dari 2002 2021 sampai 2025. Masih 4 tahun. lama. Ya, iya baru setahun kan. baru setahun nak jalan, Iya. diundang untuk musyawarah. Iya, nah itu. Oke. Ya, memang itu cantik lah permainan. Ya, saya ini buruk-buruk kan mantan dewan, jadi belajarlah organisasi yang baik, gitu kan. Kita kalau sesuai aturan, ngapa tak takut kita kan? Iya. Nggak digaji kita ini kan, nah, ngurus masyarakat. Tapi alhamdulillah, nah sudah terbentuk sekarang ini, ya itu tadi, ya pelantikan kemarin, ya malam apa ya? Ya pelantikan. Nah, 2 hari ini di medsos kayaknya sudah rame, ya kan. Nah nanti tentang rame-rame ini mungkin Pak Rusdini mungkin nanti ya, mungkin ya mantan ketua IKM juga, nggak pernah ya berat lah. Sebelum kita ke Mas Bro Rusdi ya, Iya. mantan ketua IKM ya, Iya. sama Badan Musyawarah juga. Iya. Kemarin kan pernah saya lihat dipanggil oleh wali kota. Bukan dipanggil, ini salah. Jadi apa? Ya kami yang Ada. kami ingin bermusyawarah. Oh,
lagi marah dia kalau kita Ngaku panggil. iya. Artinya bukan dipanggil tapi Kami kemauan kami. untuk Ya, Pak Wali. iya. Versinya Mas Bro dengan Semuanya mau diharapkan kita itu maunya tiga-tiganya hadir. 3 versi ini. Iya, Versi supaya melebur gitu loh. DPD, IKM saat itu belum dilantik kan. Ah. Nah, jadi 1 versi DPD, 2 versi IKM. iya. Nah, nampaknya Apa yang dibahas di musyawarah di rumah wali kota itu? nah ini berat namanya kan. Menyangkut pemerintahan kan. Tapi tidak apa-apa. Kenapa kami ke sana? Karena pada saat itu beliau tuh diangkat menjadi Nini Mama. Nini Mama orang Minang kan. Jadi kalau namanya Nini Mama itu tidak ada berpihak kemana-mana, ya kan seperti itu kan. Makanya kami sudah buntu sudah kan pengurus-pengurus DPD, IKM yang baru juga anjuran daripada warga-warga Minang ini agar kita bersatulah. Nah, makanya kami sebenarnya sebelum ke Pak Wali Kota itu kami bukan mengutus, pas diundang lagi di rumah makan itu lagi ya bahwa dari BM kami ini menyampaikan bahwa kita kalau bisa melebur. Jadi IKM ini ingin juga melebur di IKM. Biar jadi satu. Ya kan. Nah, nampaknya mereka mengklaim bahwa mereka tuh didukung oleh 9 kelompok. 9 kelompok. Padahal kelompok kita ini kan 13, 9 kelompok. Kelompoknya ini maksudnya kelompok apa sih? Kelompok ada misalnya Pariaman, Padang Panjang, seperti kabupaten kota lah. Seperti itu kan. Kalau di Linggau ini ada berapa? 13. 13 kelompok. Nah, dia sudah mengklaim 9. 9 berarti Ya. sisa 4. Ya, nanti berlanjut kan. Nah, nanti kenapa 9? Apa iya apa enggak? Kita tidak tahu kan. Nah, jadi kami dari BM kemarin, bukan saya nggak hadir kan, karena tidak diundang di rumah makan tersebut, bahwa BM kami menyampaikan kami siap untuk melebur. Ya, begitu ya. Dan kata ketua sekretaris BM kami bahwa LPD itu siap mengundurkan diri atau berhenti. Gitu. Keputusan ada di BM. Dengan syarat mau nggak melebur atau bubar semua kita. Bubar semua, Ya. bubar bentuk lagi. Ya, Sama-sama. iya rencana kan. Tapi apa jawaban mereka? Kami ini didukung oleh 9 kelompok. 9 kelompok. Kuat berarti kan? Iya. Ya, Sisa- itu sisa susah. Tinggal 4 kan? Iya, Nah, nanti ceritanya akan berlanjut dengan Pak Wali Kota tadi. Ketemu dengan Pak Wali ya. Nah, sudah itu berjalan. Kami ada kumpul-kumpul kecil dengan Ketua DPD, PLT DPD, Pak Paul kan. Bincang-bincang sana, ada beberapa kelompok bahwa kita untuk ada pertemuan dulu. Ya, kalau masih bisa kita selesaikan, lebih baik kita selesaikan sendiri. Jangan dengan ini Mama dulu, artinya dengan Pak Wali. Ya. Nah, kami ada pertemuan, diundang, yang nikin itu saya dengan Pak Paul mengundang ketua kelompok dan tokoh-tokoh lah, ini Mama. Hasilnya bahwa dibentuklah tim. Kebetulan timnya diketuai oleh Epi Komar ya. Epi Komar. Jadi Epi Komar itu diangkat menjadi ketua tim untuk menghadap ke wali kota karena malam itu tidak bisa selesai. Kebetulan malam itu yang hadir 8 kelompok. 8. Nah, ini kan, ya kan? Makanya cerita ini 8, yang tadi ngaku 9. Berarti kelompok itu 17. Nah, padahal yang sebenarnya itu 13. Nah, jadi berarti yang di mereka itu, pihak sebelah itu sebenarnya cuma 5. 8. Jadi sudah bikin pernyataan mereka. Yang 8 tadi? Iya, dengan kami, bahwa kami ingin bersatu, mereka mendukung 8 itu. Nah, terjadilah bukan ngadep lah, kami minta jalan keluarnya bagaimana, ya kalau kayaknya udah beberapa kali pertemuan tidak selesai, baru kami minta waktu ingin bertemu dengan nenek mama kami, itu Pak Wali. Nah, dalam pertemuan itu kurang lebih ada 60-an lah yang datang ya, masuk 8 kelompok tadi. Jadi itulah terjadi bahwa Pak Wali memfasilitasi bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini. Nah, mereka diundang, satu pun tidak ada yang datang. Dari kelompok Abiza? Iya. Nah, jadi keputusan malam itu sudah kata Pak Wali, biarlah nanti besok saya undang mereka yang 5 itu. Nah,
Nah besok pagi kayaknya diundang, sampai malam juga diundang semuanya 13, yang datang cuman yang 8 tuh lah. Tetap 8 tadi itu lah. Nah, ya artinya kan itu ada hidup di Lubuk Linggau, dipimpin oleh wali kota ngundang kita tidak datang. Nah gimana kira-kira? Nah, ya, aku udah bisa jawab itu. Ya. Nah, Komen. Gawat. Karena ceknya seru nih Ani. Ya, memang seru. Dia Lebih sampai dari kita berebut partai. ada versi B. Jadi memang kalau saya perhatikan Mas Bro ya, ya. IKM nih rebut-rebutannya seru. Udah kayak partai. Lebih dari partai. Iya, lebih dari partai. Cuman damai. Nah, mungkin kita mau tahu juga sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi seperti itu kan? Yeah. Mulai dari tadi DPD, kemudian ada yang ingin juga mengambil DPD. Yeah, betul. Kemudian kalau dari cerita Mas Bro tadi kan kita sudah dilantik di 2020, kemudian mau setahun berjalan diundang untuk pemilihan badan musyawarah yang baru dan pemilihan ketua yang baru. Iya, betul. Ya kan? No. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan di dalam orang Minang, keluarga Minang itu sendiri? Iya. Sebenarnya kalau saya nilai ya, karena saya ini udah setahun setengah lah ya melihat kondisi ini. Di balik itu mungkin ada kepentingan, bukan kepentingan politik. Ada dendam antar pribadi. Kalau saya lihat antar pribadi, masing-masing nenek mama itu. Nenek mama itu maksudnya pembina ya? Apa penasehat. Kalau kita di Danu penasehat. Jadi kalau di IKM tuh istilahnya nenek mama yang dituokan istilahnya kan. Sebenarnya namanya nenek mama tuh orangnya netral kan. Tapi saya aneh itu dari DPD nenek mamanya itu si Anu kan. Terus membentuk IKM, orangnya yang gitulah nenek mama bubar. Nah, saya kemarin bentuk uangnya itulah. Jadi nenek mama orang itulah. Jadi kalau kami ini orang ini banyak. Nah, itu. Jadi banyak, iya. Ketua, iya, tokoh-tokohnya lah gitu kan. Termasuk mungkin Mas Bro Rusdi ya? Ya, mantan. Jadi mama juga berarti nenek sekarang? mama, ya, nenek mama sekarang. Otomatis. Berarti Mas Bro ini harus bertanggung jawab ini. Iya, ini termasuk juga pendiri ini semuanya. Apa yang terjadi terhadap IKM Lubuk Linggau ini? Betul. Harus bertanggung jawab. Nah, gimana Mas Bro Rusdi? Ya, sebenarnya manggil Mas Bro itu agak kaku. Iya, gimana dengan apa yang terjadi dengan IKM di Kota Lubuk Linggau ini? Baiklah. Sebenarnya kata-kata pertama yang keluar muncul dari pikiran saya dengan situasi yang terjadi tentang masyarakat Minang. Dalam hal ini tentunya paguyubannya katanya, istilah kitanya IKM-nya itu malu. Malu. Nah sekarang ini orang Minang kehilangan jati dirinya. Malu itu sudah hilang. Kenapa? Karena di Minang itu sebenarnya seperti pepatah, orang Minang itu berjalan dengan adatnya. Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Artinya musyawarah mufakat itulah kunci segala urusan. Nah, disinilah persoalan sebenarnya terbenturnya nih. Musyawarah mufakatnya kehilangan jati diri. Yang ada cuman orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai tokoh-tokoh Minang, nenek mama Minang, yang kita sendiri, saya sendiri tidak paham kapan mereka diangkat sebagai nenek mama. Saya sendiri yang mantan pernah menjadi ketua IKM di Kota Lubuk Linggau tidak berani mengklaim nenek mama. Setahu saya yang dikatakan nenek mama di Kota Lubuk Linggau ini pertama Pak Datuk Pamuncak, Datuk Pamuncak. Dia bukan hanya nenek mama orang Minang, tapi nenek mama masyarakat Kota Lubuk Linggau. Karena di tangan nenek mama ini biasanya karuah pampajannya, kusui menyalasai. Bukan memperkeruh suasana. Keduanya ialah Pak Wali kita ini yang sudah kita angkat dengan acara Rang Minang Baralik Gadang. Saya lupa tahunnya 2015 atau 2014 dan kami kasih gelar pada waktu itu Sultan Rajo Rangkayu Mudo. Ya, 2013 ya, kalau nggak salah. Ya, pada waktu itu saya sebagai ketua IKM. Kenapa beliau kita angkat sebagai katakanlah sebagai nenek mama kita? Karena kita masyarakat Minang ini kan adalah masyarakat perantau yang berdomisili di Kota Lubuk Linggau. Saya selalu menyampaikan dulu dengan beliau,
sebagai identitas, sebagai kultur dan budaya, kami ini tidak bisa dipisahkan. Kami adalah orang-orang Minang. Namun sebagai masyarakat, sebagai wilayah, kami ini adalah masyarakat Kota Lubuk Linggau. Artinya kami berkepentingan terhadap Kota Lubuk Linggau ini. Baik majunya orang Minang tetap akan menjadi bagian di Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu, dengan pertimbangan itu, makanya karena beliau adalah pemimpin, makanya kami jadikan beliau Niniak Mama. Nah, sekarang persoalannya kembali tadi pertanyaannya, kenapa sampai terjadi kekisruhan ini? Nah, kalau diceritakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, sejarah berdirinya Minang IKM ini, kalau kita bicara ikatan keluarga Minang itu, sama kalau kita istilahnya ikatan keluarga Sumatera Selatan. Yang terdiri dari beberapa negeri. Misalnya kelompok Ropit, kelompok misalnya Musi. Nah, begitu Minang. Minang itu ada 13 kota dan kelompok. Berdirilah Minang. Nah, pada waktu itu IKM ini didirikan oleh orang tua-tua kita. Karena mereka berkepentingan. Kelompok-kelompok ini sudah berdiri. Ada yang berdiri tahun 50-an, yang perantau-perantau sini sudah ada. Nah, pada waktu itu diprakarsai oleh Pak Datuk Muncak dan kawan-kawan yang lain, yang mungkin saya tidak sebutkan nama-nama orangnya, didirikanlah IKM. Tujuannya apa? Ingin mempersatukan dan mengayom seluruh kelompok-kelompok yang ada. Orang Minang. Supaya orang Minang tidak lupa dengan asal-usul dan sejarahnya. Dan adatnya. Itu tujuan pokoknya. Artinya, kalau kita sama-sama orang Minang, kita badun sana. Nah, itulah tujuan awalnya berdirinya IKM itu. Kemudian seiring jalan, beberapa ketua sudah menjadi ketua, tidak ada pernah konflik. Konflik baru terjadi, itu tadi. IKM di tahun 2000, pasca setelah saya tidak jadi ketua, waktu itu di zaman Bapak Herman Sanur jadi ketua, terjadi perubahan tadi. IKM versi Kota Lubuk Linggau berubah menjadi DPD IKM yang didirikan dari pusat. Tentunya dengan aturan atau ADART yang berbeda. Sebenarnya kalau kita cermati secara baik-baik, tidak perlu konflik sebenarnya. Karena organisasi itu dua organisasi yang berbeda aturannya. Cuma yang menjadi persoalan itu tadi, musyawarah mufakat itu sudah hilang. Orang tua kan berpikir, karena IKM ini kan pada waktu itu kan sudah lama berdiri. Sudah kalau bicara kelompok, sampai IKM itu sudah 40 tahun kan. Jadi orang-orang tua pada waktu itu, Pak Datuk, Pemuncak, dan lain-lain itu masih hidup. Mereka akan merasa bertanggung jawab. Maka diundanglah ketua itu pada waktu itu sama Badan Musyawarah Herman Sanur itu sama ketua Badan Musyawarah untuk datang bermusyawarah. Tapi mereka tidak mau hadir. Karena kalau beliau itu pada waktu itu hadir, selesai urusan mungkin kan musyawarah mufakat. Mau dijadikan DPD atau mau jadi IKM itu tidak jadi masalah. Asal untuk kepentingan masyarakat Minang itu sendiri. Kan itu tujuannya. Cuman karena tidak ada itu, kan orang tua-tua berpikir. Yang IKM lain berarti dibuang ini. Kalau model itu harus kita selamatkan. Makanya setelah melalui musyawarah mufakat, ditunjuklah beliau ini untuk mau menyelamatkan IKM. Beliau ditugaskan untuk menyelamatkan IKM ini sendiri. Karena kita khawatir kan organisasi baru kita tidak tahu bagaimana konflik. Berarti, bentar, saya potong dikit. Berarti Mas Bro LP ini ditunjuk oleh pengurus IKM yang sebelumnya? Bukan. Oleh tokoh-tokoh Minang yang pernah menjadi ketua-ketua lama, yang masih ada yang hidup. Ada 6, jatuhnya ada beberapa, Pak Datuk Muncak, Bapak waktu itu Harun Rasid, Mega Warman, saya, mantan-mantan ketua pada waktu itu, Ujang Muiz, mantan ketua. Beliau sudah meninggal semua kan. Makanya ada rasa kecintaan kan, kita selamatkan dulu. Makanya beliau ditunjuk untuk menyelamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena ini organisasi baru, sementara kita IKM kan, kita kalau sudah bicara IKM kan bicara aset yang sudah begitu banyaknya. Iya kan? Tidak mungkin aset ini berpindah begitu saja. Mulai dari lahan kuburan semua. Itu kan yang membuatkan sejarah orang-orang tua kita dulu. Apakah kita akan menghapus sejarah ini? Kalau saya berprinsip itu kualat. Makanya orang tua-tua pada waktu itu, tolong. Beliau tidak mau menerima waktu itu. Inilah sejarahnya.
timbul pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa bukan kelompok yang mengangkat beliau? Kan karena menurut aturannya musda, kelompok. Pada waktu itu ketika terjadi perpindahan DPD, kelompok kan sudah bergabung ke situ semuanya. Gabung ke DPD. Iya, padahal DPD tidak mengenal kelompok. Dia mengenal DPC. Ya, dia pimpinan cabang. Ya, makanya kami tidak berpikir karena kasus ini pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dulu yang musda itu hanya terjadi ketika Bapak Nopendri dan seterusnya baru dilaksanakan. Di zaman itu tidak ada musyawarah mufakat yang menunjuk Pak Datuk Muncak jadi ketua, Pak Tarmizi jadi ketua, Herman Rahim jadi ketua, Ujang Muiz jadi ketua. Itu tidak melalui musda, tapi melalui musyawarah mufakat, orang-orang tua ditunjuk beliau. Nah, terjadinya musda setelah kelompok-kelompok mulai didata. Dan pada waktu tahun 2000 itu saya salah satu yang ikut menyusun anggaran dasar itu, yang anggaran dasar itu diadopsi dari anggaran dasar BMKM dari Palembang. Itu yang diberikan oleh Pak Datuk Muncak. Dibentuklah tim 7 untuk menyusun anggaran dasar itu, maka terjadilah musda-musda yang untuk selanjutnya. Nah, ketika beliau diangkat, kenapa tidak terjadi musda? Bagaimana mau musda? Orang kelompok-kelompoknya kan pada waktu itu sudah tidak jelas. Kalau seandainya pada waktu itu ketua, Herman, dan pada waktu itu badan musyawarahnya mau hadir, mungkin selesai kan musyawarah pada waktu itu. Tapi karena mereka dipanggil tidak mau, makanya beliau dimintai untuk menyelamatkan. Karena beliau ini pernah jadi sekretaris IKM di zaman Bapak Sultan Ruslan Muiz jadi ketua IKM. Kemudian beliau terpilih jadi anggota DPR dan ketua DPR, makanya beliau mengundurkan diri. Ya mungkin kan memegang jabatan pada waktu itu. Ditunjuk pada waktu itu Bapak, kalau tidak salah Bapak Harun Rasid sebagai sekretaris. Nah itu sejarah. Kalau Mas Bro sebagai orang lama di IKM, pernah jadi ketua, kemudian juga pokoknya udah tahu, pokoknya orang yang tercebur lah di dalam itu ya, tahu sejarah IKM. Nah, selain malu dengan melihat kondisi yang terjadi hari ini, sebenarnya apa yang sebenarnya yang diributkan dan yang diperebutkan dari perpecahan ini? Jadi sebenarnya yang diperebutkan itu tidak ada. Tidak ada yang diperebutkan. Tidak ada yang diperebutkan sebenarnya. Karena kita tahu kan masyarakat Minang ini adalah masyarakat yang sebenarnya pada dasarnya senang bermusyawarah. Kalau masyarakat Minangnya, hasil penelitian saya tidak ada yang terpecah di bawah. Yang menjadi persoalan kan elit-elitnya katakanlah, pimpin-pimpinannya. Makanya saya merasa malu. Oleh karena itu kami pernah, mantan-mantan ketua ini ada 4 ketua yang masih hidup orangnya. Mencoba menjembatani. Dikumpulkanlah Nini Mama dalam pertemuan di salah satu rumah makan. Namun tidak clear, hanya ada beberapa Nini Mama menolak karena dia mengklaim kami ini orang yang paling legal. Tidak mungkin bisa dipersatukan. Akhirnya selesai kan pertemuan itu. Kami merasa gagal. Rupanya ketua DPD sama ketua IKM punya inisiatif, malu kita dengan persoalan ini. Diadakan lagi pertemuan seperti yang disampaikan tadi. Dan hasil pertemuan itu ternyata ada 8 kelompok yang siap untuk melebur. Menghadaplah akhirnya. Sebenarnya kalau dengan orang Padang kan belum sampai mangok keluar badan istilahnya itu kan. Tapi karena beliau wali kota ini adalah Nini Mama kami, tidak ada salahnya. Akhirnya lemparkan kepada beliau. Harapan kami supaya IKM yang ada di Lubuk Linggau ini bisa melebur dengan kapasitas dia. Bukan hanya sebagai Nini Mama, tapi kapasitas sebagai wali kota Lubuk Linggau. Makanya di dalam pertemuan itu ada 8 kelompok sudah menyatakan sikap dengan beliau, dengan Pak Wali itu, siap untuk melebur. Dan tugas yang dibebankan kepada kelompok dan bersama-sama untuk semuanya untuk bergabung. Namun tadi, kita tidak tahu apakah ego, apakah apa, kita tidak bisa menilai orang itu. Ternyata mereka ketika diundang oleh, katakanlah Nini Mama, untuk hadir dan bertemu, mereka menolak. Bahkan mereka tetap melaksanakan pelantikan itu yang mungkin sudah didengar, yang menimbulkan kegelisahan. Nah sekarang ini, bola liar ini kan tentunya sekarang akan kembali kepada Nini Mama yang tertinggi dalam hal ini, Pak Wali kan. Nah apa sikap beliau? Karena mungkin ya kita tahu bukan hanya urusan ini saja yang akan diurus beliau kan. Terlampau banyak sebenarnya hal seperti ini tidak sampai kepada beliau. Tapi karena ini tidak ada pilihan lain,
Makanya orang-orang tua, kelompok-kelompok ini sudah membentuk tim, katakan pemersatu yang tadi sudah disampaikan, yang diketuai Bapak Epi Samsul Komar, kan mungkin kenal, sudah juga dia sudah tuangkan di koran itu. Artinya apapun keputusan dan sikap, artinya kan pertemuan itu seolah-olah kalau masih ada juga IKM, pertanyaannya kan kita tidak tahu mau dibawa kemana orang-orang Minang yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Mungkin kami yang bukan di IKM ya, masyarakat yang lain mungkin yang bukan di IKM juga, mungkin pertanyaannya gini, PLPN punya SK tersendiri ya, tentu yang lain juga punya SK. Siapa sih yang mengeluarkan SK? Nah, kalau menurut peraturan IKM. Kalau IKM itu yang mengeluarkan SK itu Badan Musyawarah. Badan Musyawarah. Badan Musyawarah itu adalah utusan dari seluruh kelompok yang di bawah naungan IKM. Itu utusan itu tidak cukup mengklaim dirinya saja, harus ditandatangani oleh ketua kelompok masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat untuk hadir dalam itu yang dikatakan musda kita. Disitulah dipilih nanti ketua Badan Musyawarah, kemudian dipilih yang Badan Musyawarah yang akan memimpin untuk memilih ketua IKM. Jadi MPR-nya lah itu kira-kira. Kira-kira kalau di dalam pemerintahan seperti MPR. Nah, sekarang fungsi pemerintah di mana? Pemerintah menghadiri, mengesahkan. Artinya organisasi ini memang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini yang mengeluarkan SK-nya, ketua Badan Musyawarahnya Bapak Hilman Hindra. Itulah yang ketika pertemuan saya bilang tadi itu, kenapa Bapak Hilman Hindra ini kan ayahnya salah satu termasuk orang yang mendirikan IKM ini, Bapak Nur Samsi. Mungkin sudah pernah dengar dulu kan, pernah kalau tidak salah apa dia pernah jadi Wakapolres dulu. Makanya beliau juga ketika ditunjuk sebagai Badan Musyawarah, beliau juga menolak. Karena beliau itu adalah salah satu tokoh, katakan termasuk orang besar juga di Jakarta. Dia pernah jadi anggota DPR RI, sudah itu kesibukannya luar biasa. Tapi pada waktu itu orang tua kan masih hidup, Pak Datuk Mamuncak memerintahkan kepada beliau, tolong selamatkan dulu IKM ini. Makanya beliau mau jadi ketua Badan Musyawarah. Yang mengesahkan Mas Iya. PLPN ya? Iya. Kalau yang versi satunya yang kemarin baru pelantikan si Abiza, Nah, itu yang menjadi persoalan. Pasca mereka ini ketika ingin menggoyang DPD Tidak berhasil. Sulpi Hendra, Paul, mereka sudah membentuk struktur kepengurusan, mereka mengajukan SK ke Jakarta, ternyata di Jakarta ditolak, sampai di Linggau yang musyawarah mereka dibubarkan, kemudian mereka beralih kembali kepada IKM yang lama. Mereka mengundang kami untuk datang dalam pembentukan musyawarah, Badan Musyawarah, dan membentuk IKM. Di dalam pertemuan undangan itu mereka mengklaim itulah 9 kelompok yang hadir, yang ternyata ketika diundang oleh Pak Wali, di depan dia sudah ada 8 kelompok yang mengakui memang itu ketua-ketua kelompok. Kan pertanyaannya tinggal disimpulkan sendiri berapa banyak mereka yang sebenarnya yang berpihak. Jadi pernyataan bahwa mereka didukung 9 itu kan timbul tanya, makanya dalam hal ini Nenek Mama Pak Wali mengundang mereka. Ini di depan saya ada 8. Yang kata kamu yang 9 itu yang mana? Tolong bawa ke sini. Kalau 8 tambah 9 berarti kan 17, sedangkan dia cuma 13. Nah, itu. Badan Musyawarahnya juga yang mengesahkan, kita udah tahu ya. Sudah terbentuk mereka. Akhirnya dalam pertemuan mereka ketika mengundang tuh langsung dibentuk Badan Musyawarah. Badan Musyawarah ini pernah ada di zaman ketika ketua di bawah saya, dia ketua Badan Musyawarah, kemudian sekarang dia jadi ketua Badan Musyawarah juga. Ditunjuklah yang tadi seperti yang saudara sebutkan tadi, yang Abizar sebagai ketua, yang katanya diklaim didukung oleh 9 kelompok. Jadi memang Badan Musyawarah ini bisa bentuk sendiri juga ya? Badan Musyawarah tidak. Badan Musyawarah itu yang bisa membentuknya adalah kelompok. Iya, kelompok. Kecuali dalam keadaan darurat yang seperti saya ceritakan dari awal. Misalnya kan, yang versi Mas Bro Elpen kan sudah ada Badan Musyawarahnya. Kemudian kelompok yang lainnya juga mengundang ketua-ketua kelompok untuk membentuk Badan Musyawarah yang baru. Artinya kan bisa. Bisa, ya ya. kan? Asal cukup gitu. Asal cukup. Sebenarnya kalau kita bicara aturan main, ketika mereka keluar
dari IKM lama ke DPD, mereka kan sudah gugur harusnya. Itu etika sebenarnya. Kalau kita bicara adab ya. Tapi kalau kita kembangkan nanti banyak yang tersinggung kan. Ketika misalnya Anda ikut organisasi, ketika loncat ke organisasi lain tapi meninggalkan organisasi yang datang, apa berhak lagi untuk kembali mengakui? Organisasi yang sama misalnya. Ya, organisasi yang sama itu yang saya maksud. Ya, ya. Pertanyaannya, Ada organisasi A, satunya kecuali organisasi yang di luar itu berbeda. Beda. dengan aturan yang berbeda, Ya. silakan. Tapi kalau kita kembali ketika kita membuang kan sudah sepakat kita mau lari ini, IKM. balik lagi ketika yang ini tidak bisa kita rebut, kita kembali lagi kan aneh. Nah, ini intinya tuh. Makanya saya bilang, kita pintar boleh, berilmu boleh, setinggi langit silakan. Mulai dari tuntut ilmu, dari mulai ayunan sampai liang kubur. Tapi adab harus lebih utama. Orang berilmu belum tentu beradab. Orang beradab sudah dipastikan berilmu. Jangan tegas santai aja. Seru. Iya, jadi kalau saya ini ngikutinya sudah dari mulai ribut-ribut kecil lah, ya kan. Saya ikutin, saya lihat di media sosial, ya kan. Kemudian juga ya panjang lah perdebatan di media sosial, ya kan. Makanya kami ya masyarakat yang tidak tahu persoalan di sana, ya kan, yang juga tidak tergabung di Ikatan Keluarga Minang, ya. Walaupun istri saya sebenarnya orang Minang. Sumando kalau dengan kami. Sumando, ya kan? Apa? Sumando. Sumando, ya. Jadi makanya kita mau bertanya apa sih sebenarnya yang direbutkan ini, ya kan? Apakah ini rebutan apa seperti itu kan? Apakah ada aset yang harus direbut? Iya. Ya kan? Tapi kalau ceritanya dari Mas Bro Elpen setiap pertemuan di rumah makan ya saya maklum. Karena rumah makan kan banyak orang Padang. Iya. Jadi kalau kami rapat di gedung Bundo Kandung, Bundo Kandung itu di mana? Jalan Gang Ma'ruf Sukajadi. Gang Ma'ruf. Itulah salah satu aset-aset Itu aset. IKM namanya. Gedung. Kuburan. Bulu tangkis luas. Oh memang gedungnya namanya Iya, gedung bulu tangkis. Ya, karena kenapa dinamakan Gedung Bundo Kandung? Karena di situ banyak kantor kami situ. aktivitasnya, di situ banyak. Tapi dengan berjalannya kemarin ada versi yang dilantik yang baru, versi Mas Bro tetap Tetap, insya Allah tetap. sampai 2025 kan? Insya Allah. Yang bisa ngugur SK ini siapa? Tidak ada. Sampai Bubar dengan sendirinya kan. Tadinya Cuman kita, kita kan ingin bersatu. tadinya kita berpikir seperti ini. Ketika IKM ini sudah tidak ada lagi semuanya, beliau dengan logo. Kita berdirikan IKM kembali ke jati diri kita bahwa satu cuman organisasi Minang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ternyata kan jangankan kita nak legowo, malah tahu-tahu ada pelantikan. Kan itu di situ kan menjadi persoalannya menjadi bertambah rumit sebenarnya. Sebenarnya makanya saya kan berpikir juga yang rumit itu kan jatuhnya kan pengurus mereka. Kalau masyarakatnya adem-adem aja, pasar tidak ada gejolak, malah yang pusing kita masalah minyak goreng sekarang menjadi persoalan. Vigor. Iya kan? Iya. Nah mungkin jadi gini ya. Jadi dari pertemuan dengan Nini Mama yang salah satunya itu Pak Wali kemarin. Iya. Berarti tujuannya untuk dua yang bergejolak ini untuk bersatu. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Belum. Justru malah ketika Pak Wali berusaha ingin menyatukan, mereka malah mengadakan pelantikan. Yang kita tidak paham sebenarnya apa sih yang dimau dan diinginkan. Nah, tapi walaupun mereka sudah pelantikan, mungkin biar satu sama. Mereka sudah pelantikan. Oh, sama-sama. Mereka sudah pelantikan. Nah, mungkin nanti melebur mungkin. Ya kan? Ya mudah-mudahan. Cuman kita berharap kan, makanya kita berpikir kan sebenarnya orang Minang tuh kan musyawarah mufakat sebenarnya yang perlu dikejar. Makanya terkenal pepatah Minang, kemenakan berajo ke mama, mama berajo ke pengulu. Pengulu itu pemimpin. Pemimpin berajo ke musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat berajo kepada yang satu. Artinya segala keputusan dari Allah. Itu ciri khas orang Minang. Kalau sekarang kan kehilangan jati diri. Musyawarah mufakat ditinggalkan. Akhirnya mengklaim saya yang lebih bagus, saya yang lebih hebat. Kami didukung oleh sekian kelompok, kami lebih mumpuni. Kan itu yang terjadi. Akhirnya timbullah pergolakan-pergolakan. Kalau beliau ditunjuk, itu memang diperintahkan untuk menyelamatkan IKM yang pada waktu itu Hilang.
pada saat ada DPD dulu. Iya, DPD kosong itu kan. Waktu terbentuknya di DPD, IKM ini Dibuang. Kita bicara Dibuang. pada waktu itu IKM ini kan sejarah. iya. Alangkah naibnya kalau sejarah kita hapus. Ya karena saya tahu DPD itu munculnya di 2018. Benar. Itu juga Kemenkumhamnya itu kan artinya organisasi itu baru. Makanya dulu kan di 2018 kalau nggak salah ada gejolak juga antara yang IKM dengan yang DPD. Nah, Iya, itulah iya, itu betul. salah satu gejolak Itu yang saya itu. dengar di 2018. Sebenarnya kalau pada waktu itu mau bermusyawarah mufakat dengan orang-orang tua katakanlah, selesai, tidak ada masalah. Juga ada IKM, Iya. ada DPD, mungkin jadi satu tetap Tetap. DPD sama-sama. Iya. Iya, Ada bisa apa-apa. jadi kan. Jadi Mas Bro, walaupun Yep. ada yang lain sekarang tetap jalan ya. Insya Allah jalan. Program kita sekarang sosial. Sosial. Jadi ada yang meninggal, kita Heeh. datang. Ada yang beralek atau sedekah, kita hadir, ngirim bunga, karangan bunga. Tapi Dan sebenarnya kalau secara Hmm. secara apa ya, secara psikologi terganggu dari sebenarnya dengan perdebatan-perdebatan di media sosial. kalau saya ketua enggak. Enggak. Karena saya diamanahkan untuk menyelamatkan, bukan jadi ketua, jadi menyelamatkan IKM. Nah, yang di PD diajak oke, yang pihak ini enggak oke. Ya udah jalan, lebih semangat. Kalau saya lihat kan ya, kalau Mas Bro Elpen kan pengalaman berorganisasinya kan sudah Ya, level yang alhamdulillah. biasa, dan saya Ya. anggap salah satu sesepuh lah di Iya. Kota Lubuk-Linggau. ya kan, sebagai orang-orang yang aktif di kepemudaan Iya, waktu itu, iya, dan siap. terakhir juga ketua DPR. Kalau disingkat sebenarnya kan, IKM dirubah menjadi DPD, ya kan? DPD dikudeta oleh orang itu, ya. Sudah itu mendirikan DPD baru. Orang itulah yang mengguling DPD tadi, yang merubah IKM menjadi DPD, DPD diguling oleh si ini tadi. Sekarang dia jadi ketua. Oh, berarti kelompok yang sama. Nah, sama. Nenek mamanya itulah, orangnya lah itulah. Kalau kita tidak ada. Alhamdulillah 39 masih utuh, cuman satu be. Yang keluar itu kan, artinya masuk ke situ baru seminggu lah keluar pula. Nah, mungkin orang itu kutu loncat. Jadi di kelompok IKM ada juga kutu loncat, banyak sekarang nih. Alhamdulillah di kami tidak, ini seragam kita ini. Ya nggak ada model-model itu, kita memang model IKM ini. Minang baju koko, itulah kita contoh. Kalau IKM itu sebenarnya peranan peranan dari IKM ini untuk warga-warga Minang yang ada di Kota Lubuk-Linggau ini apa sih? Ya sebenarnya kan hanya sekedar beguyuban itu. Tidak ada apa-apa. Kita kan sudah kaya sebenarnya IKM. Punya ambulan dibantu oleh Pak Wali Kota. Kuburan ada 2 sekarang kan, belakang Taman Islam dengan jalan Paros kan. Terus ada gedung gitu kan. Nah itu. Dan di kelompok-kelompok itu banyak yang punya musola-musola mereka itu. Dan mereka melaksanakan pengajian, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah itu sebenarnya udah bagus. Kalau kelompok itu udah ada problem sebenarnya. Yang problem sekarang ini tadi elit-elit yang yang ya cak-pacak berorganisasi gitu loh. Mungkin baru belajar, tidak apa-apa. Mungkin ada kepentingan. Nah mungkin 2024 semua orang, makanya saya bilang manusia ini semuanya pasti berorganisasi. Nah, kita belajar kan bahwa manusia itu pasti berorganisasi. Karena apa? Ya kumpulan orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan. Dan jangan disangka kalau orang itu hidup nggak berpolitik. Bodoh itu kalau orang nggak berpolitik, ya nggak? Dia manggil bro juga. Nah, bro pres. Kalau dari rumah ke sini pakai politik nggak? Pakai nggak? Pakai. Bawa motor kan? Iya. Nggak kan udah jalan lurus baik. Iya. Nah, pasti belok dikit. Nah, itu strategi. Iya, politik. Nah, iya. Jadi orang hidup tuh memang wajib berorganisasi dan wajib politik. Itu aja. Cuman ada politik ini sok-sok pacak berpolitik. Nah, itu tadi salah kaprah. Disangkanya politik ini kejam lah, kotor lah, buruk. Enggak. Kalau saya politik adalah seni. Nah, itu aja. Oke. Ya, mudah-mudahan persoalan IKM cepat selesai. Insya Allah. Ya kan, cepat bersatu. Ya, kami balik serahkan kepada Nini Mama Ya. atau Pak Wali Kota. Mungkin dalam minggu ini kami juga ingin menghadap. Ya, dari 8 kelompok, kelompok DPD dengan IKM kita bersama tim yang di EPI Komar tadi. Mungkin itu. Jadi nanti IKM yang
versi Mas Bro sama Iya. yang versi DPD. Iya. Untuk ngadep lagi. Ya, kabarnya bukan 8 lagi. Yang satu udah masuk ke kelompok kita lagi, jadi 9 sekarang kelompok. Oh, Ya, 9 ya? kelompok. Iya, sudah 9. Jadi mereka tuh cuma 4 sudah. Jadi kalau memang itu sebenarnya udah boleh diadakan mosi tidak percaya sebenarnya itu kan. 50% kan kurang. Tapi tidak apa-apa lah, kita beri kesempatan mereka belajar untuk jadi ketua. Waduh. Kata Mas Bro Rusdi tadi, Iya. yang penting IKM ini bisa bersatu. Iya. Dan terakhir tuh Ida bikin malu lagi. Ya, ini malu-maluin. Mas Bro yang ngomong tadi ya, Iya. dengan kondisi sekarang ini jadi Benar. malu. Malu gitu. Jadi tadi aku tambahkan dikit. Sebenarnya apa tujuan IKM ini? IKM ini tujuannya sebenarnya dibikin orang-orang tua itu untuk menyatukan orang Minang. Betul. Persoalan kita ini kan persoalannya kompleks. Misalnya ada salah satu kasus misalnya kan terjadi ada konflik gesekan antara si Anu dengan si Anu, tapi dia beda kelompok. Ketika ketua-ketua kelompoknya masing-masing tidak bisa menyelesaikan, kan IKM yang menyelesaikan. Itu aja cuy. Kemudian ada lagi persoalan menyangkut hukum misalnya. Ketika dia tidak bisa, kemana dia mau mengadu? IKM. Itulah organisasinya, memayungi itu. Itu tujuan didirikan oleh orang-orang tua. Nah, yang sekarang seolah-olah ada sebagian orang yang tidak paham. Jadi sekarang yang penting jadi ketua. Kita tahu kualitasnya. Kira-kira orang seperti itu bisa tidak menyelesaikan persoalan orang Minang di Lubuk Linggau? Jangankan dia nak menyelesaikan persoalan orang Minang mungkin. Temu orang Minang dia mungkin takut dia. Iya kan? Nah, persoalan orang Minang ini sangat kompleks. Salah satu contohnya ketika musim Lebaran. Di jalan raya ada orang Minang pulang kampung, tumbur. Kemana dia ngadu pertama kali? Ketika dia orang Minang pasti dia akan cari organisasi Minang untuk minta tolong penyelesaiannya. Tentu kan itu yang terjadi. Nah, dan persoalan itu sudah terlampau banyak yang kita coba selesaikan hal seperti itu. Nah, itulah fungsi daripada IKM itu dibentuk oleh orang tua, luar biasa sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini kan ya hendaknya siapapun yang ingin jadi ketua menyadarilah. Tanya diri kita sesuai tak dengan kemampuan kita. Jangan kita hanya dijadikan boneka untuk mengerjakan untuk kepentingan orang demi gengsi. Tapi kita sadari orang ini layak atau tidak. Bisa tidak mengayomi. Pimpinan itu syaratnya harus bisa mengayomi daripada anggota. Artinya ketika kalau bahasa kami itu karuah manjanya kusui menyelasai. Itulah yang dikatakan pimpinan. Makanya dari awal tadi, kalau yang maaf kita ngomong yang kadang-kadang anak-anak baru kegede, kalau juang itu baru besar. Kira-kira lah, kalau bahasa kita sini kan mungkin enggak kira-kira. Kan pertanyaannya itu. Marilah kita menyadari, mari kita kembali kepada kita yang sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan IKM ini didiri. Makanya IKM itu didirikan bukan organisasi politik, tapi masyarakat IKM boleh berpolitik. Itu pada prinsipnya. Makanya saya bilang tadi, secara kultur dan budaya kita orang Minang tidak baca. Seperti awak misalnya nak dari jauh lah, Padang nih, Minang, iya kan? Itu secara budaya. Tapi secara wilayah aku akan mengatakan aku ini asli putra sini, hidup di sini, cari makan di sini, dan pada akhirnya pun mati pun akan di sini. Iya kan? Kultur tadi tetap. Tidak bisa nak merubah misalnya. Aku ngaku wong misalnya wong Rupit, misalnya wong Semangus. Pasti awak ngomong di mana yang Semangus? Iya kan? Dari PIS sudah tahu kita dari mana. Nah itulah. Kembalilah kita, jangan berhentilah yang hal-hal yang tidak pada prinsipnya, yang tidak pada hal-hal istilahnya yang tidak pada tempatnya. Kembalilah ke jati diri kita sebagai anak Minang itu sendiri. Oke. Ya terima kasih Mas Bro. Yep. Sudah Kasih, Bro. cerita di sini. Iya. Sehingga mungkin setelah ini masyarakat juga tahu lah apa persoalan yang sebenarnya Iya. terjadi. Sebenarnya yang terjadi ini kalau penjelasan tadi bukan pada kelompok ataupun masyarakat Minang yang ada di Kota Lubuk Linggau, tapi yang terjadi adalah pada elit orang-orang Minang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yeah. Benar. Ya, kita berharap semoga cepat tuntas, tidak ada lagi Insyaallah. gesekan perdebatan di media sosial, ya kan? Bisa kembali ke kitahnya organisasi, ya kan? Terima kasih sudah hadir di podcast Mas Bro, Mas Ya. Bro LP, Mas Bro Rusdi.